Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah jaringan komputer untuk pertemuan minggu yang kelima. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lapisan teratas di model referensi OSI, yaitu lapisan aplikasi, presentasi, dan sesi, di mana lapisan ini digabungkan menjadi satu untuk model TCP/IP. Ya, seperti yang kita ketahui bersama di pembahasan yang terdahulu bahwa dalam belajar jaringan komputer kita akan mempelajari model dalam bentuk lapisan-lapisan. Ya, dan untuk pembelajaran, untuk pengembangan dan penelitian biasanya kita akan membahas menggunakan model referensi OSI. Ya. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep dasar jaringan komputer, kemudian kita bahas tentang model dan jenis jaringan komputer, kemudian kita bahas juga struktur dan arsitektur jaringan komputer, dan yang terakhir kemarin pertemuan keempat kita membahas tentang model referensi dan model protokol dalam jaringan komputer, dan sekarang kita sudah masuk ke model referensi, kita gunakan model referensi di higher layer, ya, layer teratas, di mana di situ ada 3 layer, yaitu aplikasi, presentasi, dan sesi. Ya, kita bahas dalam kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita akan buka materinya. Saya akan share PPT yang sudah saya siapkan. Ya, kita langsung saja masuk ke materinya. Kita jelaskan satu persatu masing-masing layer di layar teratas di referensi OSI. Ya. Saya posisikan dulu gambarnya. Baik, yang akan bahas pada pertemuan kali ini adalah fungsi ketiga layer atas atau higher layer pada model referensi OSI, kemudian service-service yang disediakan pada layer teratas, higher layer pada model referensi OSI, kemudian contoh penggunaan sehari-hari, kemudian aplikasi-aplikasi pada layer atas atau higher layer pada model referensi OSI. Nah, ini kita bisa lihat dalam slide ya bahwa dalam kita berinteraksi dengan jaringan komputer, kita akan menggunakan yang namanya aplikasi user, ya, aplikasi yang digunakan oleh user, kemudian service dan juga protokol. Ya, di sini di layar aplikasi ini, ya, di end device yang digunakan oleh user, di sini ada aplikasi-aplikasi, di mana aplikasi-aplikasi itu untuk bisa connect ke dalam jaringan, bisa terhubung dalam jaringan dan bisa menggunakan jaringan, maka di situ ada layanan jaringan yang diberikan pada jaringan ya ke user melalui aplikasi-aplikasi yang digunakan. Kemudian service-service itu menggunakan yang namanya protokol ya, protokol. Misal seorang user ini ingin mengirim sebuah email, pesan email gitu ya, maka di dalam aplikasinya ini terdapat service SMTP, misalkan di mana SMTP itu menggunakan service layanan email ya, layanan email di mana di situ menggunakan protokol SMTP. Kemudian untuk mengakses web server ya nanti www service, www service di situ ada protokol yang namanya HTTP ya. Kemudian untuk memanage jaringan misalkan ada SNMP ya, Simple Network Management Protocol misalkan. Untuk DNS ya, untuk DHCP dan sebagainya. Ini adalah protokolnya ya, di mana di situ layanan bisa diberikan menggunakan protokol yang ada di layar aplikasi yang bisa digunakan oleh user. Ya, user. Jadi user ini langsung berinteraksi dengan layar aplikasi ya, dengan aplikasi-aplikasi yang ada di end device. Kemudian di end device itu aplikasinya memiliki beberapa service ya di dalamnya nanti kemudian ada protokolnya sehingga aplikasi-aplikasi itu bisa mengakses atau bisa menggunakan jaringan ya, untuk mengirimkan pesan atau berkomunikasi. Ya, aplikasi menyediakan sarana untuk manusia untuk membuat sebuah pesan. Jadi di sini pesan dibuat gitu ya. Kemudian layer service menyediakan layanan. Layanan apa? Tadi ada layanan email, mail service, ya, kemudian file service, web service dan seterusnya itu menyediakan layanan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan ya, sehingga perangkat-perangkat ini bisa mengakses ke jaringan, bisa menggunakan jaringan, bisa terkoneksi ke jaringan ya. Kemudian di dalam service ini menggunakan protokol ya, di mana protokol menyediakan format
ya atau aturan mengenai bagaimana data tersebut diperlakukan, sehingga di situ nanti bisa dipertukarkan datanya dari data yang dibuat di sini menggunakan servis yang disediakan jaringan, kemudian bisa masuk ke jaringan ini, kemudian pesan itu akan dikirimkan. Ini aplikasi menyediakan human interface, ya, kemudian servis mengikuti protokolnya, ya, untuk mempersiapkan data ke jaringan dan seterusnya. Ini adalah hubungan antara aplikasi, servis, dan ini ya layer aplikasi ini. Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan untuk lapisan aplikasi. Ya, lapisan aplikasi seperti yang kita lihat di gambar bahwa lapisan aplikasi menjadi lapisan paling atas di model referensi OSI. Ya. Kemudian kalau di TCP/IP ini 3 layer teratas ini yang hubungannya dengan application layer jadi satu, ya, jadi satu. Di mana di layer aplikasi ini ada banyak protokol-protokol, ya, service-service yang menggunakan protokol-protokol ini, ya. Contohnya di sini ada domain name system DNS, ya, hypertext transfer protocol, HTTP untuk koneksi ke web server, ya. Kemudian simple mail transfer protocol untuk mail server, post office protocol untuk retrieve email, ada DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, File Transfer Protocol, dan Internet Message Access Protocol IMAP, ya, untuk retrieve email juga. Kemudian nanti kita bahas juga presentasi dan sesi. Di sini menjadi application layer, ya, di dalam TCP/IP model. Nah, ini ada beberapa protokol lapisan aplikasi yang paling dikenal, ya, HTTP, FTP, TFTP. Kalau misalkan ini HTTP ini paling sering digunakan untuk Anda misalnya mau mengakses HTTP server, ya, web servernya, web server yang akan kita minta data gitu, ya, biasanya download, dan nanti akan diberikan gitu, ya, web page-nya dan seterusnya. Ini HTTP untuk www service, ya, dan seterusnya ini. Kemudian layer aplikasi, layer di mana user berinteraksi dengan jaringan, ya. Jadi untuk bisa berinteraksi dengan jaringan, user harus berinteraksi dengan layer aplikasi, ya. Jadi ada aplikasi yang kita gunakan, di situ kita ada service yang kita gunakan, yang di dalamnya menggunakan protokol, sehingga kita bisa mengakses jaringan atau terhubung jaringan, sehingga kita bisa berkomunikasi atau bertukar data. Ya, sebagai interface penghubung yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang berkomunikasi melalui jaringan. Sebagai interface, user interface atau human interface bagi kita, ya, sebagai user untuk berinteraksi dalam jaringan, bisa menggunakan jaringan, ya, bisa terkonek ke jaringan, ya. Itu adalah kita berinteraksi langsung dengan layar aplikasi, ya. Contohnya service file transfer, mail service, web service, ya. File transfer misalkan di situ layanan untuk mentransfer file, kita menggunakan protokol FTP misalkan. Mail service, ya, layanan untuk mengirimkan email, itu kita menggunakan SMTP. Untuk meretrieve email kita gunakan bisa POP3 maupun IMAP misalkan. Web service, ya, kita bisa mengakses web page dengan menggunakan protokol HTTP, ya, dan seterusnya itu. Nah, ini adalah beberapa contoh service dalam jaringan, ya, service dalam layer aplikasi dan juga protokol yang digunakan, gitu, ya. Jadi ada service DNS, domain name system tadi, ya, dan protokolnya, dan protokol DNS, ya. Di sini DNS protokol merupakan sebuah service yang digunakan untuk menerjemahkan nama sebuah perangkat menjadi numeric IP address, ya. Mungkin kita semua sudah familiar dengan yang namanya DNS, yaitu pada dasarnya sebuah alamat web server, ya, tentunya ada dalam bentuk IP, ya, IP 4 atau IP versi 6, ya, di mana di situ terdapat beberapa kumpulan angka, gitu, ya. Kalau IP versi 4 itu ada 32 bit, ya, di mana kalau kita ganti dengan desimal itu jadi 4 blok, ya. Jadi ada kelas-kelas dan sebagainya, nanti kita pelajari di ini, dan itu dalam bentuk deretan angka, gitu, ya. Dan itu susah untuk dihafal, apalagi kalau nanti IP versi 6 itu akan lebih susah lagi, gitu, ya. Makanya di sini ada yang namanya domain name system, di mana nanti dipetakan, ya, diterjemahkan dalam bentuk nama domain, ya, nama domain, ya, sehingga akan mudah diingat dan mudah untuk diakses seperti itu. Jadi contoh di sini ada klien dan di sini ada DNS server, gitu, ya. Di mana di situ klien ini kalau mau mengakses HTTP server atau web server, tentunya
pakai alamat IP-nya server ya. Tapi di sini kalian ini tidak perlu mengetikkan alamat IP-nya, tapi alamat domainnya ya, domainnya. Sehingga sini www HTTP ya, HTTP itu pakai protokol HTTP ya, www.cisco.com gitu ya. Nanti akan ke sini ya, kemudian nanti ini akan memberikan ke sini ya, ini dipetakan dulu di DNS nanti, akan dipetakan ke alamat web servernya, HTTP servernya gitu ya. Nanti habis itu akan dikirimkan ke sini atau bisa klien nanti ada gambarannya ya. Jadi kalau yang ke sininya nanti pakai IP ya, tapi kesananya usernya itu mengakses ke servernya dengan menggunakan nama domain ya, karena kita untuk mempermudah dalam pengetikan nama alamat ya, alamat dari komputernya, servernya seperti itu. Ya, DNS service, layanan DNS dan protokolnya tentunya lebih mudah digunakan karena lebih humanis ya, lebih user friendly ya, tidak harus menghafal angka-angka yang banyak, tapi menggunakan nama yang lebih familiar dengan nama domainnya dan lebih mudah untuk diketikkan ya, karena memang lebih familiar dengan manusia. Ya, mudah penggunaannya, konsisten, IP address sebuah komputer bisa berubah, tapi hostname tidak berubah ya. IP address-nya bisa berubah, tapi hostname-nya bisa tetap gitu ya, tidak akan berubah. Ya, simple. User hanya menggunakan satu nama domain untuk mencari ya, baik di internet maupun di intranet ya, hanya satu nama domain saja ya, itu. Kemudian ini ilustrasinya bisa digambarkan bahwa sebuah komputer klien ya ingin mengakses Pikachu indolinux.com gitu ya. Tentunya ini bisa langsung menggunakan IP ya. Kita mengakses langsung menggunakan IP juga bisa, karena memang untuk bisa mengakses alamatnya Pikachu ini ya, tentu ini adalah ada menggunakan IP ya, harus punya IP, punya alamat. Kalau alamatnya benar nanti langsung bisa terakses ya. Contohnya di sini kita menggunakan akses web langsung ke alamat IP 202.123.456 ini ya, 202.123.45.6 ya, bisa langsung diakses nih HTTP // ya, misalkan, atau langsung aja ke URL address-nya itu dikasih 202.123.456, nanti bisa langsung ini akan mereplay permintaan dari komputer klien ya. Kalau ini dirasa susah ya, karena tidak familiar, tidak biasa dengan menggunakan angka-angka seperti itu untuk mengakses alamat server, maka ada yang namanya DNS service, di mana nanti dipetakan dalam nama domainnya ya. Di sini kita meng-query-nya dengan menggunakan pikachu.indolinux.com. Nanti di sini di server DNS ini Indolinux ya, nanti akan termap ya, terpetakan dengan alamat dari servernya Pikachu Indolinux ini ya, Indolinux ini. Nanti ada IP ini ya, pikachu.indolinux.com ini terpetakan di dalam DNS servernya ada IP-nya berapa. Nanti kita cari, kalau di dalamnya ada di sini ya nanti langsung ini ya. Tapi kalau nggak ada nanti akan dicarikan di servernya ini. Ya, bisa nanti habis itu baru akan ke sini lagi, kembali ke komputer klien, akan mereplay. Karena ketemu ya, nanti kan terpetakan ke sini gitu ya. Nanti akan di sini. Ya, bisa langsung ke sini atau bisa melalui sini ke sini gitu ya. Bolak-baliknya seperti itu. Ini adalah DNS service ya, dengan menggunakan DNS protokol. Ya, kemudian fungsi dari DNS adalah menerjemahkan komputer ke IP address yang memetakan di situ ya. Kemudian klien DNS disebut dengan resolver dan DNS server disebut name servernya. Resolver atau klien mengirimkan permintaan ke name server dengan menggunakan queries ya. Name server akan memproses dengan cara mengecek ke lokal database DNS-nya, kemudian jika tidak ada menghubungi name server lainnya, atau akan mengirimkan message failer jika ternyata tidak ditemukan seperti itu. Ya, kemudian ini format message-nya ya, format message-nya DNS menggunakan same message format ya. Ini formatnya ada header, ada questions, the question for the name server ya, apakah name servernya ditanya apa, pertanyaan dalam name server, kalau ditemukan record answering the question ya. Kalau ini authority ya, authority-nya hubungannya dengan aksesnya, kemudian additional-nya dan sebagainya ini ya. Kemudian hierarki tingkatan dari DNS itu, kalau root level domain itu biasanya kita ada beberapa
domain gitu ya. Kalau ada misalnya .net, .edu, .com, .au.co dan sebagainya ini ya. Contoh sini ada rootnya dan masih banyak lagi ya. Kemudian di sini hierarkinya atau levelnya, tingkatannya nanti bisa di second level domain ya. Misalnya .com ini ada cisco.com ya. Kemudian yang komersial gitu ya. Itu bisa nanti contohnya cisco.com ya. ftp cisco.com, mail cisco.com dan seterusnya. Ini adalah hierarki dari DNS. Jadi intinya di sini penamaan domain ya, penamaan IP menjadi domain ya, pemetaan di sini tadi ya, menerjemahkan nama perangkat ya, nama perangkat jadi numeric IP address ya di sini tadi ya. Kemudian di layar aplikasi juga ada service www service ya, dan menggunakan HTTP protokol ya, HTTP protokol. Jadi di sini sebuah klien ya, untuk bisa mengakses HTTP server tentunya klien ini akan merequest ya dengan mengetikkan di URL address http www.cisco.com ya. Nanti akan request ke page Jali server HTTP ya, HTTP. Kemudian di server HTTP ini akan mencarikan di situ ya web page-nya. Setelah itu nanti respon ya, direspon nanti bisa tampil di klien kembali gitu ya. Ini adalah protokol HTTP untuk bisa mengakses ke web page ya, ke HTTP server seperti itu. Ya, di sini ada HTTP didefinisikan sebagai request respon ya. Request, respon atau replay protokol untuk publish dan retrieve HTML page. Jadi bisa publish ya, mengupload dan juga mendownload ya, meretrieve HTTP page-nya. Untuk pengamanan komunikasi melalui internet, HTTP secure, HTTPS protokol digunakan untuk akses ke web server ya. Jadi ada HTTP, ada HTTPS ya. Di sini ada tambahan secure ya. Sekarang banyak digunakan ya, karena memang HTTP masih kurang aman, sehingga di situ banyak yang beralih ke HTTPS untuk bisa mengamankan web servernya atau HTTP servernya. Ya, kemudian HTTPS menggunakan Secure Socket Layer (SSL) ya, atau Transport Layer Security (TLS) sebagai supplier di bawah HTTP aplikasi layer biasa ya, di transport ya, di transport. Kemudian service yang lain di aplikasi, di lapisan aplikasi ya. Tadi ada service. Ini adalah email service ya, di mana email service itu menggunakan protokol ya, ada SMTP dan POP3 ya. SMTP ini adalah untuk mengirim email, kalau POP3 ya, POP3 ini untuk meretrieve email, atau IMAP juga sama untuk meretrieve email. Nah, ini gambarannya kalau kita mau mengirim email gitu ya, ada email yang satu domain ya, ada yang beda domain ya, beda satu mail server, ada yang beda dengan mail server. Misalkan di sini kalau kita punya Gmail ya, sesama pengirim yang menerima sama Gmail itu dalam satu mail server, itu akan tidak membutuhkan forward mail lagi gitu ya. Ini contoh kalau misalkan ada dua mail server yang berbeda gitu ya, kita menggunakan protokol SMTP untuk mengirimkan email ya, kemudian sampai ke mail server, kita juga menggunakan protokol SMTP untuk memforward email ke mail server yang lain ya. Kemudian setelah sampai, si penerima akan menggunakan protokol IMAP atau POP3 ya, untuk meretrieve email. Kemudian step-stepnya, nah ini ya, satu-satu ya, step by step. Kalau misalkan di sini seorang klien ya, mail user agent itu adalah seorang yang akan mengirimkan email gitu ya, send email, kita menggunakan SMTP protokol ya. Kalau ini satu mail server gitu ya. Kemudian untuk meretrieve-nya bisa menggunakan POP3 maupun IMAP ya. Nanti bisa di retrieve di sini ya. Client send email to a server using SMTP dan menerima email menggunakan POP3 ya, POP3 atau IMAP tadi ya. Itu yang satu mail server ya. Kemudian kalau ini kita beda ya, beda mail server. Ini email server ya. Ini ada
Mail server agent ya, kliennya mengirimkan email ya, tadi pakai SMTP ya, SMTP untuk mengirimkan email. Kemudian di sini ada mail transfer agents MTA ya, MTA. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah penerima berada dalam list penerima? Jika tidak, maka diteruskan email ke another server ya, maka diteruskan ke sini. Kalau ini tidak di sini posisinya, maka diteruskan ke server yang lain. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apakah iya? Ya kalau iya nanti akan di forward ya. Ini formanya masih pakai SMTP. Kemudian nanti dari ini ke user agent recipient akan menggunakan POP3 gitu ya. Misalkan klien menggunakan Yahoo ingin mengirimkan ke penerima yang menggunakan Gmail ya, ini Yahoo pengirimnya Yahoo ya, tujuannya ke Gmail ya, ini nanti ke sini dulu, ini ke format ke Gmail kayak gitu. Jadi membuat Gmail server adalah proses MTA ya, mail transfer agent ya, adalah proses MTA. Kemudian tadi ya, setelah sampai sini nanti menggunakan POP3 ke user agent recipient tadi ya. Kemudian di sini ada MDA. MDA ini ada mail transfer agent, ini ada MDA untuk ke forward ke retrieve email ke recipient gitu ya, mengirimkan email ke recipient dengan POP3 atau email. Melakukan pengiriman ya, plus juga disebut final delivery issue ya, seperti virus scanning, spam filtering dan sebagainya ini. Ya, di sini ada prosesnya itu. Ya, kemudian untuk pengiriman ya dari MDA ke user agent recipient ya menggunakan POP atau POP3 atau juga IMAP juga sama untuk email ya. SMTP digunakan untuk forward, kemudian POP3 digunakan untuk mendeliver email. Ya, ini. Jadi ini misalnya dari Yahoo ya, emailnya klien ini Yahoo, maka pesan akan dibuat kemudian dikirimkan ke mail transfer agent Yahoo ya, di Yahoo-nya. Nanti akan di sini akan di forward menggunakan SMTP ya ke mail delivery agent di sini ya, di Gmail ya. Kemudian setelah itu dari Gmail ini bisa diterima oleh penerimanya, mail user agent ininya. Nah, ini adalah layanan service yang menggunakan protokol SMTP dan POP3 ya. Kemudian ada file transfer protokol ya, file transfer protokol. FTP dibangun agar memungkinkan file transfer antara klien dengan server. Nah, di sini ada klien, ada server ya, di mana di sini menggunakan protokol FTP untuk mengakses server ya. Nanti ada 3 proses di sini. Yang pertama control connection ya, klien open first connection to the server for transfer for control traffic ya. Kemudian habis itu ada proses lagi dari klien ke server, data connection terjadi, maka klien open second connection for data traffic ya, misalnya menggunakan FTP itu menggunakan port 21 gitu ya. Kemudian setelah terjadi koneksi terhubung ya, koneksi tersambung, nanti bisa digunakan untuk upload dan download 2 arah di sini ya. Get data based on command send across control connection, data can be download from server or upload from client. Ini bisa 2 arah, bisa upload, bisa download kalau sudah koneksinya terjadi. Ini adalah layanan transfer file menggunakan protokol FTP ya. Kemudian layanan aplikasi juga ada layanan untuk bisa mendapatkan IP secara otomatis ya, konfigurasi IP secara otomatis dalam sebuah local area network atau yang lebih luas lagi ya. Ini dengan menggunakan protokol yang namanya DHCP ya, Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, ini tentunya Anda sudah sangat familiar sekali ya pada saat Anda terhubung ke wireless access point atau hotspot, nanti WiFi atau hotspot, di situ biasanya Anda akan mendapatkan IP secara dinamis gitu ya. Dan ini sangat memudahkan karena tidak perlu mengkonfigurasi, tapi otomatis mendapatkan IP pada saat kita terhubung ya. Nah, ini memungkinkan untuk sebuah perangkat dalam jaringan mendapatkan IP dari informasi layanan dari DHCP server ya, secara otomatis nanti dapat diberikan IP address subnet mask.gateway dan IP network partner lainnya. Gitu ya, klien DHCP server gitu ya, DHCP klien discover ya bahwa di sini ada layanan DHCP gitu ya, kemudian di offer ke DHCP klien ya, kemudian DHCP klien akan request, nah, kemudian bisa terhubung dan seterusnya. Ini
adalah proses untuk bisa terhubung ke layanan di layar aplikasi tentunya ya, layanan mendapatkan IP secara otomatis ya dengan menggunakan protokol DHCP. Ya ini misalkan di sini ada server ya, server kita konfigurasi DHCP-nya, kemudian di sini di klien-klien ini bisa secara otomatis di end user-nya ya, perangkat akhirnya bisa mendapatkan IP secara otomatis ya. Kemudian ini sama ya. Ini kita konfigurasi DHCP, nanti yang terhubung ke sini bisa otomatis dan seterusnya. Ya. Kemudian ada Telnet service layanan Telnet dan menggunakan protokol Telnet tentunya. Di sini Telnet digunakan untuk remote login ke sebuah perangkat dalam jaringan ya. Biasanya kalau kalian praktikum di lab komputer ya, biasanya Anda bekerja di lab ya, di mana lab itu sebagai terminal virtual ya. Anda bekerja pada akhirnya ada di semua file Anda dan aplikasi semua berada di server ya. Tapi Anda bisa mengakses server itu dengan melakukan remote login ya. Dan di sini virtual, karena di sini di dalam servernya ini semua aplikasi, semua file Anda, semua resource ada di Telnet server ini. Dan Anda bisa mengakses ke sini dengan menggunakan Telnet service di sini ya, Telnet client di sini sebagai virtual terminal, di mana Telnet menyediakan sebuah cara untuk menggunakan komputer, connect dengan jaringan untuk mengakses sebuah perangkat jaringan ya, seperti keyboard dan monitor directly connected to the device ya. Jadi ini virtual terminal ya. Pada akhirnya kita semua bekerja di dalam server Telnet ini. Kemudian kita masuk ke layer bawahnya ya, masih di layer aplikasi di TCP/IP model ya, tapi ini di referensi model dibedakan karena memang untuk memudahkan dalam pembelajaran, pengembangan maupun penelitian sehingga lebih detail. Dan untuk pembelajaran biasanya yang dibahas adalah menggunakan model referensi ya, sehingga kita ada 3 layer teratas ya, yaitu aplikasi, presentasi dan sesi ya. Kalau di TCP/IP tadi memiliki 1 layer, yaitu layer aplikasi saja. Nah, ini model layer OSI ya, layer 6 presentasi layer yang mendefinisikan bagaimana format data ditampilkan sehingga data yang dikirimkan dapat dikenali oleh komputer penerima. Jadi di aplikasi kalau di TCP/IP itu masuk dalam 1 layer ya. Kalau di sini beda sendiri ya, dibedakan karena tujuannya untuk bisa mempermudah dalam pengembangan, pembelajaran, penelitian dan sebagainya, sehingga disendirikan gitu ya. Di mana di sini ada beberapa proses gitu ya sebelum masuk ke layer data gitu ya, transfer data ya, itu ada ditranslasikan dulu ya, datanya ditranslasikan, dikompresi, bisa dikompresi juga dienkripsi dan sebagainya, sehingga nanti bisa dikenali oleh si komputer penerima gitu ya. Ini tujuannya untuk itu, untuk presentasi. Dan di sini tidak ada pembahasan yang panjang ya, karena memang pada implementasi realnya menggunakan TCP/IP model, di mana di sini masuk dalam 1 layer aplikasi. Nah, ini tidak banyak, artinya sebelum data itu bisa ditransportasikan ke jaringan gitu ya, maka perlu dilakukan pengaturan dulu gitu ya. Pengaturan dulu, ya memformat dulu bagaimana nanti biar bisa dikenali oleh komputer penerima ya, ditranslasikan dulu, dikompresikan dan dienkripsikan, misalkan kayak gitu. Ya, ini gambaran aja ya, ada beberapa protokol sebenarnya, tapi yang digunakan sampai saat ini adalah TCP/IP model ya. Kalau di sini dulu sama dengan DARPA referensi model ya. Jadi ini jadi TCP/IP model ya, ini layer aplikasi, sama ya, OSI referensi model ada 3 layer atas ini, jadi application layer. TCP/IP model juga sama ini ya. Ini ada banyak protokol ya, kemudian transport layer, host to host layer ya. Ada TCP, ada UDP di sini protokolnya. Kemudian network layer, ya internet network layer itu ada internet protokol, ada ICMP, GMP dan ARP. Ya untuk ke ARP untuk ke MAC address ya, ke data link. Kemudian habis itu ini ada network access ya, network access. Lower layer ini high layer, middle layer, lower layer. Ya di sini ada teknologi Ethernet, token ring, frame relay, ATM dan sebagainya. Ya ini gambarannya. Kemudian
Layer yang kelima ya, tadi ada layer ke-7 itu ada aplikasi, layer ke-6 ada presentasi, layer kelima itu adalah layer sesi gitu ya. Sesi ini juga tidak banyak dibahas ya, karena memang masih dalam satu kesatuan layer aplikasi di DCPI model ya. Cuma ini untuk lebih detail lagi ya kita bahas juga, karena kita menggunakan untuk pembelajaran adalah menggunakan referensi model. Yang kelima ini adalah layer session ya. Ya, di mana di sini mendefinisikan bagaimana menghubungi, memulai dan mengakhiri ya, mengontrol dan mengakhiri ya. Tentunya di sini ada start session ya, end session. Bagaimana menjalin dulu ya, sudah terjalin, nanti bisa mengawali dan mengakhiri ya, komunikasi antara dua host komputer ya. Jadi dua host komputer ya, bagaimana nanti bisa dibuka sesi, ditutup sesi ya, kemudian menjalin dulu tentunya ya. Nah, komunikasi antar host ya, dua host minimal disebut sebagai sesi ya. Komunikasi antar dua host disebut sesi. Menjaga agar sesi yang terjalin antar dua host tak terpisah satu sama lain ya, terpisah satu sama lain. Karena ada sesi ada aplikasi ya, nanti ada beberapa sesi gitu ya aplikasinya, dan nanti juga terhubung ke menerima ya satu ini gambarnya sudah seperti ini ya. Komputer dapat melakukan multiple sesi ya. Satu komputer itu bisa melakukan multiple sesi ya. Bisa ke email, musik ya, news dan sebagainya ini ya, ini menggunakan AUL ini ya. Nah, kemudian di situ di satu aplikasi ya ada banyak sesi juga bisa ya. Sebentar di sini. Lapisan sistem bertanggung jawab untuk mengendalikan dialog antar node ya, dan membuka, menutup sesi dan seterusnya ini ya, hubungannya dengan komunikasi dengan dua komputer ya. Jadi ini contohnya satu komputer bisa terdapat berapa sesi, ada Yahoo, AOL, SP dan sebagainya. Dan di penerima nanti juga sama ya, satu aplikasi ya bisa ada banyak sesi ya, ada dan sebagainya. Ya, ini ada protokol layer sessions ya, ada ISO-SP ya, PTP dan sebagainya. Ini protokol pada layer sessions ya dan seterusnya. Nah, ini sampai saatnya ke latihan ya, latihan ya. Latihan ini lebih ke praktikum menggunakan paket tracer. Saya ingin kalian semua bisa mempraktekannya. Ini masih mudah ya, masih mudah. Artinya ini belum membutuhkan konfigurasi yang kompleks ya. Ini hanya menggambarkan topologi star gitu ya, di mana di sini ada banyak device, tree ya ini ya, star dan tree ini sebenarnya tree ini ya. Karena di sini ada switch, nanti ke switch lagi ini ada tree ya, star dan tree, gabungan antara star dan tree. Jadi kalau ini star ya, nanti kalau ini kompleksnya tree, sorry. Ini salah judul nih, tree harusnya ya. Star yang satu, ini star, ini star, ini star. Kalau gabungan semua ini adalah topologi tree sebenarnya. Ya, silakan gambarkan, desainkan dalam paket tracer, kemudian Anda konfigurasikan IP-nya ya, kemudian kalian koneksikan ya, cek koneksi apakah terkoneksi atau tidak, kemudian Anda simulasikan gitu ya dengan mengirimkan paket data dan seterusnya. Ya, kalau yang ini Anda latihan DHCP ya, DHCP, di mana di sini Anda konfigurasikan, Anda desain dulu ya, kemudian Anda konfigurasikan servernya ya, servernya nanti Anda aktifkan DHCP-nya ya, DHCP-nya dengan default gateway-nya ini, nanti IP-nya satu ini ya. Kemudian start IP address-nya 192 ini 1.2 sampai nanti maksimal number of user-nya 5, misalnya karena 5 maksimalnya. Kemudian nanti Anda bisa add save ya. Dan seterusnya nanti di sini di setiap node ya, setiap end device ya, DHCP IP DHCP 1 2 3 ini di PC 0 sampai PC 2 nanti Anda kasih DHCP. Nanti akan otomatis akan mendapatkan IP. Ini contoh latihan untuk DHCP protokol ya, dalam penggunaannya dalam sebuah LAN. Kemudian ini DNS ya, DNS nanti Anda silakan desain jaringannya seperti ini gitu ya.
di mana di sini ada sebuah PC, di sini ada server HTTP, dan di sini ada server DNS, gitu ya. Ini nanti klien akan bisa mengakses ke DNS secara langsung, ya misalkan www.cisco.com, ya nanti bisa larinya ke sini ya, nanti ke sini akan mappingnya ke sini ya, karena Cisco.com-nya ini ya. Jadi nanti kalau sudah sampai ke akses ke sini, nanti mappingnya ada IP-nya, nanti akan mengakses ke sini ya. Tuh, atau bisa jadi langsung Anda akses ke sini ya, ke IP-nya langsung atau menggunakan nama domain ini ya. Contohnya di sini nanti konfigurasi di PC 0, Anda silakan bisa mengonfigurasikan seperti ini, kemudian ada DNS server ya. Di sini dituliskan saja DNS servernya. DNS servernya tadi ada di 200 ini. Kemudian ini ya titik 200. Kemudian konfigurasikan pada HTTP servernya ya, HTTP server HTTP-nya di sini ya, nanti HTTP-nya diaktifkan on gitu ya. Kemudian konfigurasi pada server DNS ya, di server nanti yang titik 200 tadi, ini titik 300 ya, ini titik 200 tadi, Anda aktifkan aja DNS ya, DNS nanti on ya. Kemudian di sini alamat HTTP servernya tadi berapa? 192.168.10.100 ya, misalkan di sini. Nah, ini misalnya mahasiswa Udinus misalkan namanya ya. Setiap mengetikkan HTTP T2 mahasiswa Udinus nanti akan termapping ke alamat HTTP servernya ini ya, kita tambahkan. Jadi nanti kalau sudah selesai konfigurasinya, nanti kita bisa mengakses dengan menggunakan HTTP T2 mahasiswa Udinus, ini pakai nama domainnya, nama IP-nya, sama nanti muncul semua hasilnya seperti ini ya. Dalam hasilnya dari mana? Dari kompleks klien 1 ya. Coba ini bisa dipraktekkan ya, untuk memperjelas penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Ada beberapa protokol, servis dan protokol yang ada di layar aplikasi ya. Protokol-protokolnya apa saja untuk servis-servis dalam kita mengakses jaringan komputer. Banyak sekali tadi, contohnya Anda bisa menyebutkan ya, misalkan ada protokol layanan email untuk menggunakan protokol SMTP dan POP3 misalkan. Untuk layanan file transfer bisa menggunakan FTP. Untuk layanan mengakses web page ya di web server bisa menggunakan HTTP. Ya, misalkan ada untuk manajemen jaringan ada SNMP. Untuk penamaan domain, pemetaan IP ke domain dan sebaliknya itu menggunakan DNS misalkan. Dan seterusnya. Ya, jadi banyak layanan yang diberikan ya melalui layar aplikasi tentunya, karena dari layar aplikasi ini seorang user bisa mengakses ke jaringan, bisa masuk ke jaringan, bisa menggunakan jaringan. Ya, tentunya servis-servisnya yang di jaringan itu menggunakan protokol ya, dengan protokol-protokol yang sesuai dengan servisnya tadi dan sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Baik, untuk melengkapi ini saya juga sudah menyiapkan video tentang Cisco Tracer ya, untuk bisa memperjelas pemahaman Anda tentang pembelajaran jaringan komputer. Ya, untuk pertemuan kali ini pembahasan tentang 3 lapisan teratas atau high layer di referensi model atau high layer di TCP/IP model ya, di aplikasi digabung menjadi satu aplikasi presentasi ini menjadi satu layer ya di TCP/IP model, dan kita bisa membedakan kedua model tersebut dan sudah kita bahas di pertemuan keempat sebelumnya kemarin, dan kita sudah masuk ke layer gitu ya. Dan pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang layer di bawahnya sesi, yaitu transport layer dan network layer ya. Kita gabung menjadi satu pertemuan. Banyak sekali materi yang kita bahas nanti ya. Di network layer yang paling banyak ya, network layer nanti juga dipecah menjadi beberapa pertemuan ya, karena memang core-nya mata kuliah jaringan ini ya di internet work layer ya, di TCP/IP atau di network layer di referensi OC. Di situ nanti ada addressing, IP addressing, ada routing, ada juga ada routing dan juga ada ya, terutama itu ya IP addressing, ada IP addressing versi 4 dan versi 6, kemudian routing dan sebagainya. Nanti banyak sekali pertemuan yang membahas tentang network layer atau internet work layer di TCP/IP model. Baik, untuk pertemuan kelima kali ini kita cukupkan sekian dulu ya. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi.
Silakan Anda bisa membaca slide yang saya bagikan lagi, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung disampaikan ya, karena penjelasan yang ada di video ini mungkin masih belum lengkap dan kalian masih membutuhkan pemahaman yang lebih. Anda juga bisa menambah referensi kalian dengan mencari referensi dari sumber lain gitu ya, tidak harus semuanya dari sumber yang saya berikan, tapi bisa Anda perluas ya, untuk lebih memahami materi jaringan komputer, terutama di tiga layer teratas di model referensi OSI, yaitu aplikasi, presentasi, dan sesi layer, lapisan presentasi, dan lapisan sesi. Baik, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami materi saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri materi kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.